Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Aldino Kamarudin Santoso. Oke, bersama saya. Oke, akhir-akhir ini lagi pengen berbagi saya ingin berbagi dengan berbagai platform ya. Ada yang bentuk tulisan, bisa dicek di blog, di Twitter atau di Threads gitu kan. Lalu ada belum dalam bentuk video gitu kan. Nah, beberapa jadi biar bisa menjangkau semua lini ya. Moga-moga bermanfaat, tapi kalau tidak ya apa-apa untuk sekedar berekspresi. Baik, kali ini saya akan membahas satu hal yang penting di dunia kependidikan, yaitu adalah masalah yang tiap tahun ini nggak tahu penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Cuma saya menawarkan pembacaan atau solusi yang mungkin bisa dilakukan ya, yaitu adalah masalah literasi. Oke, ini adalah masalah yang tidak hanya dimiliki khas untuk mata pelajaran sastra atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini literasi ini harusnya mencakup seluruh mata pelajaran ya, karena setiap pelajaran saya yakin butuh untuk membaca ya, membaca materinya, membaca konteks dan lain sebagainya. Masalahnya tingkat kemauan membaca di kalangan anak-anak zaman sekarang itu sangat minim ya. Bagaimana anak-anak lebih suka dengan gadgetnya gitu kan. Itu gadget kalau dipakai untuk membaca bagus ya, tapi lebih suka pada konten yang singkat, pendek, jedak-jeduk, estetik gitu kan. Itu lebih suka seperti itu. Jadi ketika saya lihat murid-murid itu condongnya ya kebanyakan lebih banyak mayoritas suka yang konten estetik, jedak-jeduk, template gitu kan. Atau ya yang ringan-ringan lah seperti itu. Hanya ada satu, dua atau sekian persen, sekian satu dari sekian ribu orang yang memang menggeluti dunia tulis menulis, membaca dan sebagainya. Nah, bagaimana kok bisa tahu begitulah? Oke. Jadi ya karena saya melihat langsung ya. Nah, akhirnya sekolah-sekolah saya yakin hampir setiap sekolah sekarang menggalakkan program membaca buku kurang lebih 10 sampai 15 menit sebelum memulai pelajaran ya tiap pagi gitu kan. Nah, di situ sebenarnya programnya menarik ya. Hampir tiap hari anak-anak akan mau nggak mau dipaksa untuk membaca buku apapun yang diinginkan gitu kan. Nah, ini kebetulan ini ada buku-buku yang ada di sekolah, ini ada buku-buku keren. Nah, Dysphoria Inertia, Hipnotis, Mania Fisika, Lingkungan. Ini buku yang berat ya. Ini waktu itu berat kenapa? Karena biayanya mahal ya. Oke, di sekolah sebenarnya ada berbagai macam buku yang tersedia untuk dibaca ya. Kadang-kadang sampai tercecer gitu kan. Atau di perpus juga banyak sekali buku-buku bacaan. Cuma sekali lagi masalahnya bukan pada itu, masalahnya ada pada minat gitu kan. Nah, akhirnya setidaknya program baca buku di pagi hari ini membuat mereka terpaksa membaca. Tapi apakah hasil yang didapat setelah membaca itu sesuai dengan harapan? Oke. Sekali lagi sekolah mulai mencari cara bagaimana cara untuk mengetrack atau merekap apa yang dibaca anak-anak supaya benar-benar membaca gitu. Kan ada kadang-kadang anak itu membaca bawa buku, ini buku ya, ini HP ini kan. Nah ini kan repot ini kan. Masalahnya sering terjadi gitu kan. Atau membaca buku sekedar ya dilihat-lihat doang gambarnya, tidak dibaca sambil ngobrol. Iya kalau benar-benar gitu. Nah, oke, sekolah akhirnya membuat diawasi setiap wali kelas mengawasi setiap kelas masing-masing apakah benar membaca, dicek buku bacaannya. Yang nggak ada buku bacaan diarahkan ke perpustakaan. Kalau perpustakaannya waktu itu nggak buka, suruh nulis puisi, nulis tulisan gitu kan. Nah, sampai akhirnya muncullah ini adalah salah satu program dari sekolah yaitu memberikan Google Form ya, pendataan untuk siswa-siswi dalam kegiatan membaca. Oke. Ini kita lihat tahun 2023-2024 ini ada 3.949 respon. Ini dari semua kelas. Kalau siswa Skakes itu kurang lebih 300 ya, kurang lebih 300. Berarti kalau 3.900 bagi 300 ya kurang lebih berapa ya? 3.900 bagi 3 1.300 lah, 13. Satu orang merespon 13 kali. Nah, ini hitungan Google Form ya. Satu orang merespon 13 kali berarti dia 13 hari membaca buku. Kalau kita lihat ya sebenarnya kalau di sekolah itu nggak setiap hari sih membaca buku dan direkap. Karena Senin upacara nggak ada baca buku, Jumat juga kegiatan di lapangan langsung. Berarti 3 hari. Kalau 13 hari dibagi 3 hari berarti kurang lebih
4 minggu sampai 5 minggu. Cuma kurang lebih 1 bulanan aja anak-anak itu fokus belajar, fokus membaca dan mengisi jurnal membaca ini. Oke ya. 1 bulan dari kurang lebih 10 bulan di sekolah. Mungkin kalau kelas 12 bisa berkurang ya. Artinya 1 dari 8 bulan fokus mengisi jurnal. Sisanya ya nggak tahu, ada yang nggak ngisi, ada yang mungkin kelewat, ada yang ya mungkin alasan jaringan, kuota dan sebagainya. Nah, oke, kita lihat rata-rata. Ini ada yang paling besar lingkarannya, ini ada di kelas 10 asisten keperawatan dan caregiver 2. 1000 kali respon. Nah, ini dari 3.900, 1000-nya di 10 AKC 2. Berarti ada kelas. Kelasnya itu ada Skakes ada 12 kelas. Berarti ada 11 kelas lain yang 2000-an. 1000-nya diambil sendiri oleh 11 AKC 2. Artinya ini minim ya. Ini data yang sebenarnya nggak bagus ini untuk dilihat sebagai gimana sih literasi di SMK Kesehatan Erlangga gitu kan. Nah, padahal di sini udah sangat bagus ya formatnya gini. Jadi ini ada tanggalnya ini ketahuan ya, tanggal berapapun anak-anak mengisi. Dan ini AKC 1 aja 306 respons. 306 itu dibagi kurang lebih muridnya 30. Berarti satu anak ngisinya cuma 10 kali mungkin ya. Padahal hari-hari dalam tahun ajaran 2023-2024 itu kan ada berapa hari tuh? 3 hari kan, 3 hari seminggu tuh. Kali berapa itu? Ini cuma 306. Oke. Nah, ini sebenarnya udah bagus ya, ada judul buku yang dibaca, halaman buku halaman berapa, terus lalu ada ya, halaman buku, tokohnya siapa, dan rangkumannya. Kalau misalkan buku itu cerita, berarti kan ada tokohnya, ngapain dia di adegan yang lagi dibaca gitu kan. Sampai pada penulisnya siapa. Dah, itu aja. Nah, setidaknya kan itu membantu anak-anak itu benar-benar membaca gitu. Tapi ternyata ya nggak semuanya ngisi gitu kan. Nah, ternyata saya iseng-iseng ya, waktu itu sebenarnya iseng karena saya ngecek kelas itu kan. Waktu itu anak wali saya kan nggak ada gitu kan, belum pulang gitu kan dari PKL. Saya masuk ke 12 keperawatan 1 karena wali kelasnya nyambi guru BK gitu kan. Biasanya guru BK gitu kan, jaga di bawah, jaga siswa terlambat. Nah, saya ngecek. Ternyata ada beberapa hal penting yang membuat literasi anak-anak itu dapat lebih kuat atau terpompa atau terpacu gitu kan. Yang pertama adalah keteladanan. Nah, berarti guru yang menjaga literasi harusnya dan haruslah memulai dahulu untuk literasi. Jadi guru itu masuk nggak cuma ngawasi, juga ikut membaca buku gitu kan. Apapun buku yang dibawa gitu kan. Nah, itu tergantung gurunya. Jadi siswa itu akan melihat, oh, gurunya loh nggak baca, ngapain aku baca? Lah itu sering terjadi. Jadi gurunya harus memulai duluan. Loh, terlepas dari lo, katanya gurunya kan ngawasi. Iya, ngawasi bener, tapi ikut juga membaca. Baca paling kalau siswanya baca 1 halaman ya gurunya separuh, sisanya ngawasi. Kan bisa begitu gitu. Nah, itu menarik ya, itu penting. Karena kalau nggak begitu, anak-anak akan ngapain aku gurunya aja main HP. Ya, kayak gitu, keteladanan satu ya. Yang kedua, ini ada tips untuk meningkatkan bagaimana anak-anak lebih seru untuk membaca. Jadi saya mencari tahu kenapa kok anak-anak literasinya nilainya begitu gitu kan. Nah, saya ingat waktu itu pernah masuk ke kelas SMK Erlangga, itu ngajar di multimedia, siswanya kebanyakan laki-laki. Nah, laki-lakinya biasa ya, kalau laki-laki SMK swasta gitu kan di kota, mantap. Nah, satu hal yang pasti waktu saya masuk ngajar fisika, itu ada satu orang anak Muhammad Rifai, ada Rifai ya. Dia termasuk yang sangat aktif di kehidupannya ya. Nah, saya ngajar fisika, dia membaca buku Dylan 1990. Saya mikir kan, duh, anak ini, ayo nak belajar fisika dulu gitu kan. Bentar Pak, ini lagi seru Pak. Loh, saya mikir, anak yang itu waktu itu Rifai masih maksudnya dia belajar itu tingkat belajarnya agak gimana gitu. Tapi waktu itu lagi musim Dylan gitu kan. Nah, dia akhirnya tergerak untuk membaca. Sehingga saya berpikir bahwa jangan-jangan anak-anak murid-murid anak-anak Indonesia gitu kan, rata-rata secara umum ya, itu nggak suka baca buku atau nggak suka literasi karena memang belum menemukan buku kesukaannya atau belum menemukan kisah yang membuatnya tergerak untuk membaca terus-menerus. Saya yakin kayaknya. Dan itu disebabkan oleh apa? Satu,
akses ke buku, ya mungkin ada yang bilang bahwa beli buku mahal, lebih baik beli jajan, beli makan dulu ya, beli makan dahulu, baru beli buku. Oke, buku itu mahal. Loh kan buku bisa pinjem, oke, datang ke perpustakaan atau datang ke tempat buku itu mungkin kurang menarik ya, karena ya tata letaknya atau mungkin jauh atau ngurusnya ribet, minjem aja ribet dan sebagainya. Nah, ini akses gitu kan. Tapi coba anak itu udah mendapatkan buku yang ia senangi, buku yang membuatnya teradu-adu emosinya, novel yang membuat dia itu membaca. Saya yakin literasi anak-anak tinggi. Nah, ternyata ketika saya tanyakan ke anak-anak di kelas, saya iseng nanya gitu kan, apakah kalian udah menemukan buku yang pernah kalian sukai dan tergerak untuk terus membaca? Ada yang sudah dan kebanyakan belum. Nah, ini kan jadi masalah. Berarti masalahnya adalah ya, akses ke buku masih minim. Padahal di sekolah juga ada perpus. Lah masalahnya di sekolah lebih tertarik untuk main sama temennya, ngobrol sama temennya. Nah ini yang mana dulu yang dikerjakan itu kan. Nah akhirnya peran guru untuk menjembatani itu gitu kan. Jadi guru ini tengah-tengah gitu kan. Ya udah ngobrol sama temen, interaksi sama temen boleh, tapi jangan lupakan buku untuk memperluas cakrawala pengetahuan, untuk isi kepala ini supaya lebih luas, kebijaksanaan didapat gitu kan dari cerita-cerita yang dibahas dalam buku gitu kan. Nah jadi ternyata penyebabnya itu ya. Jadi kenapa anak-anak itu malas baca buku? Ternyata ya jangan-jangan mereka belum menemukan. Mereka sekedar mengikuti program kerja yang dilaksanakan oleh sekolah tiap pagi baca buku. Mereka nggak paham apa yang dibaca dan nggak minat sebenarnya. Sekedar, nah tadi ya, ini kan Google Form nih. Ini kan sebenarnya bisa diakali juga. Google Form kayak gini nih, anak tinggal, oh tokonya siapa, browsing aja judul bukunya apa, tokonya siapa, ceritanya gimana, halamannya ngawur. Itu kan bisa diakali. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, oh pagi-pagi suruh baca daripada dihukum, ya udah baca, tapi belum dengan hati gitu untuk membacanya lah. Ini kan problema ya. Nah, dan bagaimana caranya? Guru harus bagaimana membangkitkan semangat membaca siswa sehingga masuk ke solusi yang saya tawarkan, yaitu ketika guru mengecek siswa yang literasi pagi, usahakan guru itu interaktif kepada siswa yang sedang membaca. Nah, saya berikan gambaran. Ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang iseng-iseng. Tapi ini menurut saya menarik karena ada testimoni 1 atau 2 orang siswa. Kebetulan dari keperawatan 1 pernah ngomong ke saya, Pak, seru waktu pas masuk tiap pagi itu ditanya-tanyain tentang cerita. Kita jadi tegang. Kita jadi mikir-mikir nih. Habis ini Pak Aldino tanya apa lagi ya? Supaya nggak malu kalau ditanya nggak bisa jawab, kami harus benar-benar membaca buku lah. Memang sedikit terpaksa sih. Tapi ada momentum keseruan di situ. Ada momentum anak-anak menjadi excited terhadap buku yang dibaca. Paling tidak mereka benar membaca itu. Karena jangan sampai nanti gagal menjawab pertanyaan saya lah. Dan pertanyaan saya awalnya memang gampang ditebak ya. Oke, pertanyaan saya simpel sebenarnya. Buku apa yang kamu baca gitu kan? Ceritanya apa sih intinya gitu kan? Inti itu kan gampang nih. Kamu tinggal baca ya, ceritain aja sembarang aja. Mau nggak apal tokohnya nggak apa-apa. Tapi intinya apa gitu kan? Nah, sampai pada pertanyaannya mulai. Nah ini kemampuan untuk mengembangkan pertanyaan secara spontan ini perlu dimiliki oleh guru ketika ingin benar-benar meningkatkan literasi siswa gitu kan. Nah, sampai pada kamu pernah baca nggak buku yang tokohnya kamu kagumi sampai sekarang? Nah, 1. Pernah nggak nemuin bacaan yang sangat kontroversial ceritanya? Atau pernah nggak masuk ke ranah dunia buku yang kamu baca itu? Kamu ngerasain nggak di dalamnya? Oh ya sudah, kamu lebih suka fiksi atau non fiksi gitu kan? Kalau fiksi kira-kira misalkan kamu dibolehkan menulis nih, cerita apa yang pengen kamu buat. Karena namanya anak-anak kan pasti punya fantasi. Cuma kadang-kadang fantasi itu tertutup dengan realita kehidupan itu kan. Kita munculkan kembali bahwa namanya dunia anak-anak, namanya dunia tulis-menulis itu bebas sekali. Tidak terpaku hanya dengan batasan-batasan, oh harus begini, begitu. Nah, luas. Gitu. Makanya pertanyaan saya seringkali memicu anak-anak, wih Pak Aldino tanya apa lagi nih? Wih, oh, ini jadi mereka terpaksa semuanya. Itu ternyata penting. Jadi Bapak Ibu guru yang nanti menjaga program literasi di setiap kelas atau setiap kegiatan baca buku, usahakan seperti itu karena itu akan buat anak-anak dek gini, aduh, aku ditanya ini. Ya, padahal pertanyaan cuma simpel ya. Tokoh siapa sih yang paling kamu suka di buku yang kamu baca gitu? Gak ada tokohnya, Pak. Ya sudah. Ada kejadian menarik gak di situ? Ada kejadian biasa aja nggak? Ya banyak sekali lah. Atau kamu suka penulis siapa nggak? Atau pernah tahu penulis buku gitu kan? Nah, itu pertanyaan berkaitan dengan literasi gitu kan. Nah, atau kamu punya satu tokoh yang kamu kagumi gitu kan, tokoh fiksi atau tokoh nyata gitu kan. Nah, itu menarik ya. Tinggal kita kembangkan aja. Semakin kita menjadi teladan dalam literasi, semakin anak-anak akan tergerak.
Maka dari itu berarti kalau misalkan Pak Aldino, saya nggak bisa mengembangkan banyak pertanyaan. Nah, berarti yang mana dulu ya? Gurunya harus banyak baca dulu. Gurunya harus banyak pengalaman untuk mengeksplorasi banyak hal. Dari satu ini kan, pertanyaan bisa dikembangkan dengan manapun. Saya aja juga terus belajar sampai hari ini gitu kan. Buku-buku yang menarik gitu kan. Karena kebetulan anak-anak kadang-kadang ada yang bawa buku filosofi ya, filosofi teras atau kadang-kadang buku-buku yang kontroversial itu kan menarik untuk dibahas itu kan. Kok bisa ada buku yang tahu nggak kamu ada buku yang dilarang untuk terbit? Tahu nggak kamu ada buku yang kecilnya segini? Tahu nggak kamu ada namanya buku namanya rusak saja buku ini, isinya menumpahkan keluh kesah dan sebagainya. Tahu nggak kamu ada buku yang ya macam-macam nggak pernah ada. Tahu nggak kamu bahwa sejarah itu ditulis oleh para penulis? Ini kan membuat anak-anak apa ya hormon untuk rasa ingin tahunya menjadi terpacu gitu. Karena tadi ya meningkatkan literasi itu permasalahannya adalah tadi anak-anak tidak termotivasi membaca. Kenapa? Nggak menemukan sesuatu yang menarik, nggak menemukan yang menjadi passionnya gitu kan. Syukur-syukur sekarang ini masih ada anak-anak yang baca itu suka, tapi karena webtoon atau komik online itu kan, atau apa sih namanya webtoon atau yang cita-cita ya fantasi fiksi itu lumayan itu, nggak apa-apa, jangan disalahkan juga itu kan. Lah kita korek aja itu tokoh siapa sih yang kamu sukai gitu kan. Nah cuma tetap ya buku itu masih menurut saya nggak menggantikan bacaan-bacaan yang digital ya. Tetap ada kesannya sendiri membaca buku itu yang ada kesan kebijaksanaan, terus slow, lebih apa ya, lebih enak gitu loh. Maksudnya ada sensasinya sendiri lah. Cuma ya itu tadi mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak dan Ibu guru untuk bagaimana nih cara meningkatkan literasi di sekolah masing-masing. Apakah ada cara-cara lain, misalkan kita berbagi aja, ini praktek baik yang saya pendam sejak lama dan mungkin baru saya tumpahkan hari ini, dan mungkin membutuhkan banyak juga umpan balik dari Bapak dan Ibu semua untuk meningkatkan literasi siswa, paling tidak minat bacanya mereka, atau ya di tengah-tengah keterbatasan ya kalau nggak ada buku ya yang ada aja buku apa, tapi kita buat supaya menarik, jadi ada tanya jawab, ada interaksi, ada mungkin kalau mereka bisa disuruh membayangin buku yang paling keren, nah itu kan menarik ya untuk kita bahas di kelas. Karena ya sumber dari apa namanya literasi adalah buku, dan ketika literasi itu sudah meningkat, ada berbagai macam hal yang dapat terkerek atau terdongkrak gitu kan. Entah mereka jadi suka baca, buku pelajaran jadi suka dibaca juga, sehingga akan berpengaruh terhadap mungkin tingkat keberhasilan mereka dalam belajar yang dicek dari nilai atau dicek dari bagaimana cara mereka memecahkan masalah yang mungkin terinspirasi dari buku-buku yang mereka baca. Oke, salam semangat Bapak dan Ibu guru. Semoga konten ini dapat menginspirasi dan memotivasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar maupun lewat media sosial saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.